Pada dasarnya, metode kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan yang dilakukan dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti sel, jaringan, atau organ dan ditanam di dalam kondisi tertentu, yaitu di dalam botol atau dapat dikatakan secara in vitro dalam lingkungan yang aseptis atau steril. Teknologi kultur jaringan ini didasarkan pada teori totipotensi yang dikemukakan oleh Shell dan Swan pada tahun 1838 yang menyatakan bahwa setiap sel yang terkandung dalam bagian tumbuhan itu mengandung materi genetik dan juga sarana fisiologis tertentu yang dapat menjadikan bagian tersebut tumbuhan yang lengkap dengan jika ditanam pada kondisi tertentu. Kenapa sih digunakan teknik kultur jaringan dalam perbanyakan anggrek? Hal ini dikarenakan jaminan terhadap hasil yang diberikan dengan menggunakan teknik kultur jaringan, yaitu jumlah yang dihasilkan itu akan lebih banyak dalam waktu yang relatif lebih singkat dan juga tingkat keseragaman dari bibit yang dihasilkan itu lebih tinggi, di mana untuk industri anggrek sendiri ini kan masih menjadi primadona dalam industri tanaman hias, sehingga diperlukan tingkat keseragaman yang tinggi untuk dapat menghasilkan bibit dengan kualitas yang baik. Hal-hal yang harus kita lakukan sebagai step-step dalam penyemaian biji anggrek, yang pertama adalah persiapan untuk pembuatan media tanam. Media semai yang biasa digunakan dalam penyemaian biji anggrek itu biasanya media Knutsonsi, kemudian juga media New Phalaenopsis, dan ada juga media Vaccine and Wen. Itu merupakan media-media dasar yang banyak digunakan dalam perbanyakan anggrek dengan kultur jaringan. Kemudian ada dua untuk mendapatkan biji itu kita bisa mendapatkan dari buah yang utuh seperti ini dan juga dari buah yang sudah pecah. Jadi dari buah yang sudah pecah kita pisahkan bijinya untuk kita simpan di dalam wadah yang bersih dan kering dan kita masukkan dalam lemari pendingin yang bersuhu minus 20 derajat Celcius. Untuk melakukan sterilisasi dari buah yang utuh, itu kita cuci dulu buah ini di dalam air mengalir dengan terlebih dahulu kita cuci dengan menggunakan spons berisikan air sabun pencuci piring. Setelah itu kita bilas dengan air mengalir, kemudian kita kering anginkan sebentar dan kita masukkan ke dalam laminar airflow untuk kita lanjutkan dengan upaya sterilisasi berikutnya. Kemudian setelah di dalam laminar airflow, kita juga siapkan alat tanam berupa pinset, cawan petri, kemudian pisau yang steril dan tajam, itu bersama dengan media yang akan kita gunakan. Di sini buah yang kita pakai itu kita potong di bagian ujung, kedua bagian ujung kita potong, kemudian kita potong diagonal sehingga buah terbelah menjadi dua, dan kita akan lihat bahwa biji dari anggrek itu kecil, kemudian dia saling berlepasan. Nah, itu yang akan kita semai di dalam media yang steril. Setelah kurang lebih 3 minggu akan terbentuk kecambah anggrek atau biasa kita sebut sebagai protokom, dan kemudian kita simpan di dalam ruang kultur yang bersuhu kurang lebih 25 derajat Celcius dengan pencahayaan kurang lebih 16 jam terang per hari. Enkapsulasi pada dasarnya merupakan suatu upaya konservasi yang dilakukan terhadap tanaman yang tidak atau sedikit menghasilkan biji. Kemudian juga dapat dilakukan terhadap tanaman-tanaman yang bersifat unggul. Enkapsulasi dilakukan dengan cara menyelubungi
eksplan atau yang biasa kita sebut sebagai propagul di dalam matriks enkapsulasi yang berisikan sodium alginat dan juga sedikit medium MS. Biasanya kita juga menggunakan medium MS ini di dalam matriks enkapsulasi sebagai tambahan nutrisi untuk pertumbuhan eksplan selama masa penyimpanan. Kita lihat bahwa sodium alginat ini merupakan sejenis ekstrak dari brown alga yang sifatnya tidak memadat bila dipanaskan. Umumnya pembentukan benih artificial ini atau benih sintetik ini kita gunakan untuk penyimpanan dalam jangka waktu tertentu, dan nantinya setelah masa penyimpanan tertentu kita akan tumbuhkan kembali di dalam media pertumbuhan dan akan kita dapatkan kembali viabilitasnya yang tinggi setelah masa penyimpanan itu. Eksplan yang biasa kita gunakan dalam pembentukan artificial seed ini sudah terbukti pada anggrek itu adalah berupa eksplan biji maupun protokom, yang dimana viabilitasnya itu akan tetap tinggi setelah masa penyimpanan benih artifisial dalam jangka waktu tertentu. Untuk metode enkapsulasi, hal pertama yang kita lakukan adalah dari protokom yang sudah kita bentuk setelah kita menyemai biji anggrek, ini kurang lebih berumur 3-4 minggu, itu kita gunakan sebagai bahan eksplan untuk pembentukan benih sintetik. Dari protokom ini kita masukkan ke dalam cairan yang berisikan sodium alginat yang ditambahkan dengan media MS. Kemudian setelah kita masukkan protokom di dalam media matriks enkapsulasi, kita pipet dengan menggunakan pipet plastik yang dipotong di bagian ujungnya. Kurang lebih nanti benih sintetik yang terbentuk itu berdiameter sekitar 5-7 mm. Kemudian kita pipet protokom ke dalam dan kita masukkan ke dalam kalsium klorida. Kalsium klorida ini akan menggantikan posisi sodium di dalam matriks enkapsulasi untuk dapat membentuk cangkang dengan pengerasan seperti membentuk cangkang telur. Di sini akan terjadi reaksi pertukaran antara sodium dengan kalsium, sehingga nantinya akan terbentuk benih artificial atau benih sintetik yang membulat seperti kapsul. Kita tunggu untuk benih sintetik itu mengeras selama kurang lebih 25-30 menit. Kemudian dari benih artificial yang terbentuk itu dapat kita simpan di dalam tabung seperti ini yang berisikan air aquade steril dan dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu kurang lebih sekitar 3-1 tahun. Update terus informasi tentang dunia tumbuhan di Kebun Raya dengan cara subscribe YouTube Kebun Raya _ID. Ayo ke Kebun Raya!